Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit belajar trigonometri, terlalu banyak yang mau dipelajari, nggak ngerti harus ngapain kalau ketemu soal trigonometri. Oke, saya rangkumkan 5 model soal trigonometri yang keluar di UTBK Saintek. Nah, bagaimana saja soalnya? Siapkan dulu alat tulisnya dan kita mikir bersama, belajar bersama. Oke, sudah siap? Kita mulai dari soal yang pertama. Ini tipe soal yang pertama yang keluar di UTBK Saintek Matematika ya. Oke, modelnya adalah tentang bentuk sistem persamaan trigonometri. Simak aja ini. Mau di pause dulu kalau coba dikerjakan ya, silahkan. Jika XY ini dengan X-nya lebih besar dari 0, Y-nya kurang dari ini syaratnya ya. Ingat-ingat dicatat saja atau di capture saja di pikiran. Oke, merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Jangan khawatir, nanti akan saya kasih tips juga mengerjakannya bagaimana. Oke. Ini ada sistem persamaannya, maka yang ditanyakan ini. Nah, sekarang ini yang perlu dilihat apa? Yang perlu dilihat adalah sudut trigonometrinya. Sudut trigonometrinya itu bagaimana? Kalau di sini kita lihat ini sudut rangkap ya, dan di sini adalah sudut tunggal, maka sudut rangkap ini harus kita konversi dulu ke sudut tunggal biar nanti lebih mudah dikerjakan. Berarti yang kita modifikasi yang bagian persamaan yang atas ini. Oke, kita modifikasi bagaimana? Kita ingat-ingat bahwa kalau kita punya cos 2 alfa atau 2 beta, katakan gitu ya, 2 beta, maka ini bisa kita rubah jadi cos kuadrat beta minus sin kuadrat beta. Nah, dari sini kita kan bisa jadikan macam-macam juga. Bisa 1 min 2 sin kuadrat beta, bisa juga jadi 2 cos kuadrat beta min 1, kan begini. Nah, sekarang kita pilih aja mana yang mungkin mau kita rubah ke sini. Oke. Berarti cos 2 ini kalau di sini dia dalam cos dan di sini juga cos konversinya ya. Maka yang kita pilih adalah yang bentuk cos saja. Nanti biar bisa diwakili, disubstitusi ke dari persamaan yang kedua. Oke. Berarti kita modif cos 2x jadi apa? Iya, 2 cos kuadrat x minus 1. Oke. Ditambah yang ini cos 2y berarti ya sama 2 cos kuadrat tapi sudutnya y minus 1 sama dengan minus 2/5. Oke, kita dapat ini. Setelah itu bagaimana? Kita manfaatkan bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua cos y sama dengan 2 cos x. Kita bisa substitusi. Kalau yang mau kita cari nanti syaratnya lebih jelas yang y, maka kita bisa substitusikan cos x-nya dalam bentuk cos y. Maka ini kan cos x itu sama dengan setengah cos y. Oke, berarti cos x kita rubah ke cos y semua. Oke. Nah, sekarang kita rubah saja cos x. Cos x kita rubah jadi cos y. 2 cos x itu setengah cos y dikuadratkan minus 1. Minus 1 dan minus 1 kita kumpulkan jadi 1, 2 ya. Minus 2 ya. Ditambah 2 cos kuadrat y, ini sudah dalam bentuk y, minus 2 sama dengan minus 2/5. Oke, kita sudah mulai jalan ini ya. Ini jadi 1/4. Oke, 2 dikali 1/4 cos kuadrat y. Oke, ditambah 2 cos kuadrat y minus 2 sama dengan minus 2/5. Oke, kita bisa rapikan lagi. Ini jadi setengah kan ya. Setengah ditambah 2 setengah jadi berapa? Tambah 2 jadi 5/2 atau 2,5 cos kuadrat y sama dengan minus 2, kita pindah ke sini jadi positif 2 jadi bentuknya 10 ya, min 2/5 ditambah 10/5 kan begini. Ini jadi berapa ini? 8/5. Oke, 8/5 ini berapa? Iya, 5/2 cos kuadrat y. Nah, sekarang kita bisa rapikan lagi bentuknya. Cos kuadrat y sama dengan berapa? Kalikan silang saja jadi 16/25. Oke, ini cos kuadrat y. Sekarang kita capture ini cos kuadrat y sama dengan 16/25. Nah, berarti kita bisa faktorin cos y sama dengan berapa? Iya, ada 2 pilihan, 4/5 plus atau minus 4/5, kan bisa 2 pilihan ini kan. Nah, sekarang kita ingat syaratnya tadi. Syaratnya adalah y-nya itu kurang dari pi/2 atau kurang dari 90 derajat. Berarti di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 nilai cos y-nya pasti positif atau negatif? Betul, positif. Berarti yang kita pilih yang ini. Ini tidak kita pilih karena syaratnya y-nya harus di kuadran 1 tadi. Nah, kalau kita sudah dapat cos y-nya kan kita tinggal masukin aja cos y sama dengan ini kan. Maka cos x-nya bisa kita cari.
cos X ini tadi ya, sama dengan setengah dikali cos Y. Cos Y nya berapa? Kita pilih yang positif 4/5, berarti setengah dikali 4/5. Ketemu 2/5. Loh, gampang kan? Udah ketemu kan? 2/5 sama 4/5. Maka kita bisa tentukan cos X ditambah cos Y yang ditanyakan. Cos X ditambah cos Y. Berarti ini adalah 2/5. Cos Y nya adalah 4/5. Jawabannya berapa? 6/5. Ada nggak ini? 6/5? Yang E. Ketemu gampang kan? Begitu. Tipsnya jadi begitu, kita lihat sudutnya, kalau rangkap dan satunya adalah sudut yang tunggal, maka kita konversi sudut rangkapnya. Ingat-ingat bentuk konversi sudut rangkap ke sudut tunggal. Mantap. Kita lanjut ke soal yang kedua. Gas. Ini soal yang kedua. Dan bentuknya apa ini? Beda lagi kan, bentuknya adalah bentuk pertidaksamaan. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Baca saja dulu, pause, coba dikerjakan ya. Jawab di komentar, nanti benar atau salah. Sudah? Oke. Himpunan semua bilangan real pada selang ini. Nah, ini ada selangnya. X-nya ya. X-nya adalah selang pi sampai 2pi. Oke, ini kondisi-kondisinya yang memenuhi bentuk ini. Berbentuk ini, solusinya berbentuk ini. Berarti ini kan bentuk pertidaksamaan ini. Solusinya adalah antara rentang A sampai B. Nah, maka nanti A ditambah B itu berapa? Berarti kita intinya menentukan rentang solusinya dulu. Jadi bentuk ini. Nah, bentuk ini bagaimana menyelesaikannya? Ribet. Oke, kalau bentuknya ribet seperti ini, kembalikan ke bentuk dasar trigonometri. Stripnya itu ya, tipsnya. Jadi bentuk dasar trigonometri itu apa? Sin, cos, dan tangen. Maka kosekan ini harus saya rubah dulu menjadi bentuk sepersinus X. Oke ya. Dikali 1 minus kotangan saya rubah jadi sepertangen, atau kalau kita balik jadi cos X per sin X. Nah, dari 0. Oke, bentuknya jadi begini kan. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Berarti 1 min sin X ini dikali ini dikali ini, jadi minus cos X per sin kuadrat X. Oke, kurang dari 0. Kalau kita jumlahkan ini, kita samakan penyebutnya, maka jadi seper sin kuadrat X. Oke, ini jadi kali sin, berarti jadi sin X minus ini jadi apa? Tetap cos X, kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti layaknya pertidaksamaan biasanya, kita mencari saja apa yang namanya pembuat nolnya. Pembuat nolnya yang mana? Berarti pembilangnya. Saya cari pembuat nolnya, kan begitu ya. Maka ini nilainya sin X sama dengan cos X. Atau kita bisa cari ini maknanya kalau kita bagikan jadi tan X nilainya 1. Nah, tangen yang nilainya 1 itu ada di kuadran berapa? Ya, di kuadran 1 sama di kuadran 3. Kuadran 1 dan di kuadran 3 ya, bener ya? Oke. Di kuadran 3. Nah, sekarang bener ya, kuadran 3 ya, kuadran 3. Oke, nah sekarang kita cek aja tangan yang nilainya 1 itu berapa saja. Di sini ada 45 derajat, berarti kalau di sini berapa sih? Satunya 45, satunya berapa? Coba. 225 derajat. Oke, nah kalau sudah ketemu ini kita rubah dalam bentuk pi. Nah, ini jadi pi per 4 dan ini jadi pi berapa ini? Kalau pi ditambah 1/4 pi kan? 5/4 pi ya? Oke, 5/4 pi ya. 5/4 pi ini 225 kan? Oke, bener. Kalau 280 itu pi, kalau ditambah 245 berarti pi per 4 ya, bener ya, 5/4 pi. Kita pilih yang mana? Apakah dua-duanya masuk? Enggak. Kita lihat syaratnya, fungsi syarat ini tadi. Rentangnya dari pi sampai 2pi, berarti kita pilih yang iya benar, yang 5/4 pi. Maka kita tinggal masukin ke garis bilangan. Set. Nah, di sini ada pi ya kan? Kemudian di sini pi, di sini ada 3/2 pi, di sini ada 2 pi, katakan begitu ya.
Oke, terus kemudian kita mau ngapain? Kita mau ngapain ya? Nah, sekarang kita cek, masukin aja 5/4 itu di mana bentuknya 5/4, berarti kira-kira di sini ya. Di sini 5/4 ya. 5/4 pi. Oke, di sini 5/4 pi. Nah, kita masukin saja, cek nilainya antara rentang ini, dan rentang ini. Oke, gitu aja. Oh, atau rentang ini. Oke, karena di sini nanti apa namanya? Kita tinggal mencari nilai rentangnya A sampai B nya itu berapa gitu. Sudah, tinggal dicari aja, masukin aja ke bentuk sini tadi. Kalau kita buat misalkan nilainya berapa ini di sini, kita pilih saja nilainya berapa. Nilainya berapa. Nah, kalau ada sudah 225, kita ambil 210 saja. 210 derajat itu kan juga di kuadran 3 ya. Di kuadran 3, 210 derajat itu sama dengan 180 plus 30 derajat. Berarti kita nanti bermain di sudut 30 derajat. Sin 210 derajat per berapa tadi? Oh, min cos ya. Min cos 210 derajat per sin kuadrat 210 derajat. Sama dengan berapa? Kita cek. Sin 210 sin 30 di kuadran 3 itu jadi min apa plus? Minus. Oke ya. Minus berapa? Sinus setengah. Min cos 210 di kuadran 3 itu juga minus berapa? Iya, setengah akar 3 per berapa ini? Sin kuadrat 210 berarti berapa? Berapa? Oke, minus setengah dikuadratkan, berarti ini minus, ini plus ya, minus ditambah setengah akar 3 berarti kan plus ya, kan plus per plus, hasilnya pasti positif. Maka di sini daerah yang positif. Nah, kita tinggal mencari yang dicari apa? Daerah yang negatif. Daerah yang negatif itu mana? Oke, kita ambil saja daerah yang ini. Oke ya, yang ini ya. Yang ini ya. Daerah ini kita ambil yang 3/2. 3/2 itu berarti sin 3/2. Langsung aja ya. Sin 3/2 kita masukin daerah yang ini ya. Sin 3/2 itu sin 90 di kuadran 3. Berarti di sini sinnya adalah min 1. Oke, minus cosnya adalah 0 per berapa? Iya, min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya negatif. Maka di sini ada daerah negatif semua. Jadi solusinya adalah rentangnya A ini adalah 5/4 pi sampai berapa? 2 pi. Nah, maka kita tinggal tambahkan A ditambah B itu berapa? Ya ditambahkan aja. Tinggal berapa ini? 5/4 ditambah 2. Ini jadi 8, 13/4 pi ya. 13/4 pi. Benarkah 13/4 pi? Ya, 13/4 pi. Begitu teman-teman. Bagaimana? Gampang? Iya, tinggal kita bermain syarat-syarat itu seperti layaknya pertidaksamaan biasa. Oke, simak terus soal yang berikutnya. Jangan lupa kalau nanti saya ada salah silahkan di komen ya, di komen biar nanti kita sama-sama tahu dan bisa saling memberikan masukan. Oke. Kita ke soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Bagaimana? Bisa? Di pause sudah dikerjakan? Jawabannya berapa jawabanmu? Ayo. Oke. Jika X1 X2 memenuhi sistem persamaan ya, ini bentuk persamaan bukan sistem persamaan, maka nilai sin X cos X X1 X2 berarti nanti ini langsung tercium aroma bentuk kuadrat ini, ada faktor X1 X2. Apakah begitu? Benarkah? Oke, kita cek ya. Kita cek caranya bagaimana. Karena ini bentuknya asing, ada sekan, maka kita rubah jadi bentuk sin dan cos. Itu yang paling mudah. 2 sin X plus sekan itu jadi seper berapa? Cos. Iya, seper cos. Oke, seper cos X. Kemudian minus 2 tantan apa? Iya, sin X per cos minus 1. Oke, sudah sama dengan 0. Berarti penyebutnya bisa kita hilangin dengan dikalikan dengan apa? Iya, cos X. Kalikan semua dengan cos X. Ini jadi 2 sin X cos X. Oke. Ini dikali cos X jadi 1 kan gitu. Minus 2. Ini dikali cos X jadi 2 sin X saja. Benar kah? Oke. Oke, berarti ya dikurangi ini jadi berapa ini? Kali cos X begini jadinya. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek untuk merubah bentuknya agar lebih familiar, untuk bisa kita sederhanakan. Coba ya, ini
Lihat, oke, ada sinnya, kita kumpulkan jadi 1. 2 sin X ya, kumpulkan. Kemudian yang ini minus cos X tinggal plus 1. Nah, kalau sudah mau diapain? Oke, tercium aroma sinnya bisa dikeluarkan. 2 sinnya, ini 2 sin. Oke, 2 sin kita keluarkan. Di sini tinggal apa? Cos minus 1 kan. Oke, nah kalau sini ada cos minus 1, ini tercium aroma ini. Keluarkan minnya, dikurung jadi apa ini? Jadi apa? Prop. Iya, jadi cos X minus 1 juga kan. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan juga kalau ini bentuk yang besar ini tak rubah jadi A, ini tak rubah jadi A, maka A nya bisa tak keluarin, ya kan? Jadi apa? 2 sin X min 1. Oke, padahal A ini adalah cos X min 1. Oke, sama dengan ini sama dengan 0, berarti potensinya adalah A sama dengan 0, atau yang ini yang sama dengan 0. Nah, kita sudah ketemukan 2 nilai X yang mungkin. Ayo. Berarti ini cos X sama dengan 1. Oke, yang sini berarti berapa ini? 2 sin X sama dengan 1, atau sin X sama dengan setengah. Oke, yang ditanyakan apa sih? Sin X 1 plus cos X 2. Bagaimanakah ini? Nah, ini salah satu kemungkinannya kan bisa kita menamakan ini 1, ini 2. Kan sudah ketemu, ini tinggal 1 tambah 3/2 kan? Selesai kan? Tadi sin X1 ditambah cos X2. Ini ditimbangkan aja. Oke, itu kan sudah mungkin 3/2. Gampang lah. Jadi tidak usah takut dengan soal trigonometri. Kita ke soal yang ke berapa? 4. Oke, guys. Ini model soal yang keempat. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Di pause saja. Jawabanmu berapa? Komen di bawah. Oke. Kita cek. Oke. Jika X1, X2 adalah solusi dari ini. Sama persamaan. Kita ketemu persamaan lagi dengan modifikasi yang lebih kompleks. Yang ditanyakan adalah tan X1 plus X2. Berarti kita bisa nyari X1, bisa nyari X2 nya, atau kita bisa modifikasi nilai tan X1 tambah X2 itu jadi bentuk penjumlahan sudut. Tangan penjumlahan sudut berarti apa? Iya, tan X1 ditambah tan X2 per apa? Iya, 1 min tan X1 dikali tan X2. Nah, sekarang berarti kita tinggal nyari tan X1 dan tangan X2 nya. Caranya gimana? Modifikasi bentuk ini. Ingat, di sini ada sudut tunggal, tadi sudut rangkap. Maka sudut rangkapnya bisakah kita konversi jadi sudut yang biasa-biasa saja? Oke, kita konversi, coba yuk. Kita di sini 2 sin X. Nah, cos X, cos 2X nya kita rubah jadi cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Boleh kan? Per ini cos X sin 2X. Sin 2X nya kita rubah cos X sin 2X itu jadi 2 sin X cos X. Betul kan? Nah, kita sambung saja. Yang belakangnya ini tetap minus tan 5. Ini berapa nih? 5 tan ya. Minus 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Kita mau ngapain lagi? Oke. Apakah yang bisa kita sederhanakan? Oh, ini ternyata kita bisa sederhanakan. Oke, ini jadi cos kuadrat. Oke, jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X semakin sederhana. Cos kuadrat X. Oke. Minus 5 tan, kita tulis saja dulu. Nanti kita lihat potensinya ya. Jadi teman-teman jangan takut mengerjakan, pokoknya ditulis saja dulu. Oke, ini kita bagi cos X per cos X jadi cos kuadrat per cos kuadrat X ya. 1 minus sin kuadrat X min ini minus tangan. Nah, ini tangan kuadrat X minus 5 tan X. Oke, plus 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau sudah begini, teman-teman mau ngapain? Oke, kita kumpulkan jadi minus tan kuadrat X minus 5 tan X plus 6. Oke, jadi bentuk persamaan kuadrat kan. Oke,
Ini tak kalikan minus 1 berarti tan kuadrat X plus 5 tan X min 6. Oke, kita faktorin ini misalkan jadi bentuk A kuadrat plus 5A min 6 kan gitu kan, sama dengan kita faktorin kan. Faktorin jadi apa? Iya, tan X sama dengan 0. Maka kita cari yang dikalikan hasilnya min 6 dijumlah hasilnya plus 5 berarti plus 6 ya. Oke, sama min 1 benar kan? Oke, berarti nilai tan X nya sama dengan min 6 atau tan X nya sama dengan 1. Ya udah ketemu deh, kita sudah punya X1 nya misalkan ini, X2 nya ini boleh-boleh saja. Oke, sekarang kita masukin ke bentuk tadi bahwa tan X1 satunya min 6, satunya berapa ini? 1 ya, kita ubah ke atas saja set ini. Nah, bentuk ini tadi loh ya, ini kita masukin aja tan X1 misalkan kita ambil min 6 plus tan X2 kita ambil berapa tadi? 1 per 1 min tan min 6 X2 nya jadi 1. Oke, jadi berapa ini? Min 6 tambahin jadi min 5 per 1 dikurangi ini min 6 berarti ditambah ya, berarti 7 ya, benar ya. 1 min 6, 1 plus 6 plus 7 berarti min, sudah ketemu, min 5 per 7. Jawabannya yang mana? Yang A. Mantap, gampang toh. Kita lanjut soal yang berapa ini? Yang terakhir kah? Yang bentuk kelima? Oke, guys. Oke, soal yang terakhir ini bentuknya kompleks. Jadi trigonometri ada integralnya, ada deretnya juga. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pause saja dulu, coba pikirkan. Bisa? Oke, kalau nggak bisa kita bahas bersama. Oke ya, kita bahas bersama. Coba sekarang begini, jika fx-nya adalah ini, oke ya, dan syaratnya adalah ini, x-nya antara 0 sampai pi per 4 berarti sampai 45 derajat ya gitu, maka integral ini adalah berapa? Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ini bentuknya deret 1 plus sin X, ini sin kuadrat, ini sin pangkat 3. Maka kita sudah bisa menebak ini adalah deret geometri. Dan nilai A-nya, suku pertamanya adalah 1, dan nilai rasionya adalah 1 jadi sin X, ini jadi sin kuadrat, berarti rasionya jadi sin X. Nah, dari syarat bahwa X-nya adalah cuma 0 sampai 45 derajat, maka nilai rasio ini dia pasti berkisar, iya, R-nya berkisar, iya, 0 sampai 1. Nah, untuk rasio yang seperti ini, maka jumlah ini kan jumlah deretnya sampai tak hingga suku itu kan 1 per apa? Iya, A min kebalik, A 1 begini kan, A dibagi 1 per R begini kan. Oke, nah A nya berapa? A nya kan 1 per 1 min R nya berapa? Sin X. Nah, bahwa S tak hingga ini adalah fx, maka fx yang nilainya adalah ini kita rubah, yang nilainya kompleks ini jadi bentuk begini kan gitu. Kita coba rubah dengan mengalihkan sekawannya. Oke, kemudian bentuk ini akan berubah jadi iya 1 plus sin, menjadi 1 plus min sin. Ini kan. Nah, 1 min sin kuadrat ini bisa kita rubah jadi cos kuadrat. Kenapa kok dirubah seperti ini, Mas? Agar nanti lebih mudah. Kalau bentuk seperti ini tuh kita sulit mengintegralkan. Bentuk yang lebih mudah diintegralkan adalah bentuk ini. Kenapa? Karena integral dari 0 sampai pi per 4 bisa kita tuliskan jadi 1 per cos X, cos kuadrat X dx, ya kan, ditambah ini. Nah, integral iya sin X, betul, dikali cos X kuadrat pangkat min 2 kan, oke, dx. Nah, dengan begini kita akan lebih mudah mengintegralkan. Ini diintegralkan kan sudah bisa. Ini kan cos pangkat min 1 ya. Cos pangkat min 2. Cos pangkat min 2 diintegralkan jadi berapa integral cos? Integral cos jadi apa? Nah,
cos, tak tulis aja cos pangkat min 2. Oke, x dx. Oke, yang ini bisa kita rubah jadi integral substitusi. Substitusi itu bagaimana? Iya, kita misalkan sin x dx ini, dan kita misalkan u adalah bentuknya cos x. Oke, maka du per dx jadi sama dengan apa? Min sin x. Benar kan? Berarti du sama dengan min sin x dx. Oke. Berarti sin x dx kita ganti jadi du. Maka integral ini tidak tulis di sini ya, tambah. Ini rubah bentuknya jadi cos x pangkat minus 2 dx dx dikali sin x atau sin x dx nya kita rubah jadi minus kan, tandanya di minus ya. Minus apa jadi du berarti d cos x, d cos x. Ini minus, ini tandanya berarti tanda di sini jadi tanda minus. Oke, cos x pangkat minus 2 d cos x. Oke. Nah, bentuk ini sudah lebih mudah diintegralkan. Sekarang yang ini bagaimana? Oke, kita rubah jadi bentuknya kan integral 0 sampai pi per 4. Jadi bagaimana diintegralkan ini? Ayo. Oke, berarti jadi seper sinus x, jadi sini cos x pangkat kebalik sin x, ya benar. Oh, kebalik, sebentar. Jadi ini kebalik. Bentar. Oke, jadi ini kita rubah sin x. Oke ya, jadi sin x kita integralkan minus ya. Minus, jadi ini cosnya pangkatnya kan turun ya. Pangkat minus 1. Oke, x. Oke, batasnya sudah ada dari 0 sampai pi per 4. Oke, sudah dapat. Kita sudah dapat, tidak kita tuliskan jadi apa ini? Min sin per cos kan, min sin per cos itu min tangan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Apalagi? Apakah ada yang kurang ini mengintegralkannya? Min cos x pangkatnya naik. Oh, ini pangkatnya harus ada min satunya. Kenapa? Karena ini kan dari min 2 jadi min 1. Iya, seper n pangkat n dikurangi 1 gitu loh ya. N ditambah 1. Kalau integral itu kan ada seper n ditambah 1. Iya kan. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat mengintegralkan. Jadi nanti ini akan muncul. Ini perlu hati-hati banget ya. Jadi tandanya di sini akan jadi plus. Oke. Kemudian ini bisa kita rubah jadi apa? Nah, kita rubah jadi cos x minus 2 d cos x jadi apa? Jadi ini sama dengan artinya kalau misalkan kita a pangkat min 2 d a, begitu kan? Integral a pangkat min 2 d jadi apa? Iya. Yang tadi ini seper n pangkat ini minus 1 per apa tadi? A. Pangkatnya ini min 1, min 2 ditambah 1 jadi min 1 kan, begini kan. Oke, dikali a nya adalah cos atau u ya, tadi kan u namanya, cos apa tadi namanya, x. Cos x pangkatnya jadi minus 1 ya. Ini sudah jadi 0 sampai pi per 4. Betul nggak? Coba dicek. Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya, tandanya ini sangat penting. Jadi ini tan x batasnya dari pi per 4 sampai 0, ini minus jadi positif. Oke, cos pangkat minus 1 jadi seper cos x batasnya dari pi per 4 sampai 0. Kita tinggal masukkan saja nilainya berapa. Ini tan 1 tan 0 oke, ditambah seper cos ini berapa, 1 per 1. Oke kan, seper cos 0 pi per 4 itu 45 ya, bener ya, 45 kalau seper kok ini kok 1 ini berapa, cos 45 cos 1 setengah akar 2. Oke, seper cos 0 seper 1 ya. Oke, tambah
Oh, ini kalau ditambah 1 dikurangi, bro. Ah, ini hati-hati, dikurangi 1. Oke. Sekarang kita bisa coret ini. Tinggal ini saja. Ini 1 per, berarti 2 per akar 2. 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Sudah ketemu akar 2. Mana akar 2? Ah, ini. Bentuk ini semoga teman-teman paham karena sangat kompleks. Oke ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Semoga sukses. Salam.